Bagian pertama yang akan kita bahas adalah tentang doktrin Tritunggal dalam Kitab Suci Kristen, yakni periode di mana bentuk kanon Alkitab dan doktrin Tritunggal sama-sama sedang bertumbuh. Galet Anatolios menegaskan bahwa meskipun kanon Alkitab masih bersifat cair pada abad-abad awal, hal ini ternyata tidak mengganggu konsistensi pembentukan pemahaman Tritunggal. Justru, proses penetapan kanon itu sendiri mencerminkan suatu pemahaman akan wahyu ilahi yang turut bekerja dalam perkembangan doktrin tersebut. Pemahaman mengenai fungsi kanon kitab suci ini sangatlah mendasar bagi kesehatan iman dan teologi gereja. Kita harus melihat kanon bukan sekedar sebagai daftar buku kuno yang disetujui, melainkan sebagai sebuah norma normans non normata, sebuah standar yang menormalkan segala sesuatu di bawahnya, namun ia sendiri tidak dinormalkan oleh yang lain, yang secara aktif membentuk dan menjaga identitas iman Kristen di sepanjang zaman. Konsep ini menjadi pagar pelindung yang kokoh, memastikan bahwa arah teologi tidak menyimpang ke dalam spekulasi yang liar. Misalnya, dengan menegaskan secara tak tergoyahkan bahwa Allah yang menyatakan dirinya kepada Abraham dan Musa adalah Bapa yang sama dari Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga menolak segala bentuk ajaran sesat yang mencoba memisahkan kedua perjanjian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam kerangka normatif inilah, regula fidei atau aturan iman yang diwariskan para rasul berfungsi sebagai kunci hermeneutis utama. Kita membaca Alkitab bukan sebagai kepingan teka-teki yang terpisah, melainkan sebagai satu narasi agung yang utuh tentang karya penebusan Allah. Inilah yang mendorong kita kepada sebuah pembacaan yang esensial kristologis, di mana Kristus tidak hanya dilihat dalam perjanjian baru, tetapi ditemukan di seluruh halaman perjanjian lama sebagai penggenapan dari setiap janji, bayangan, dan tipe-tipe di dalam perjanjian lama. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sejarah tidak dipandang sebagai rangkaian peristiwa acak, tetapi sebagai panggung di mana misi Kristus dan Roh Kudus terungkap secara progresif menuju penggenapan akhir zaman. Pada akhirnya, kanon memberikan kepada gereja sebuah narasi yang koheren, yang berpusat pada Allah Tritunggal. Sebuah fondasi yang pasti untuk mengenal siapa Allah itu dan bagaimana ia bekerja di dalam dunia. Hal itu menunjukkan bahwa sejak awal pembentukan kanon bukanlah sekedar pengumpulan kitab, tetapi juga sebuah proses yang menegaskan kesatuan iman yang mengalir menuju pengakuan Tritunggal. Para bapak gereja merumuskan teologi Tritunggal sebelum Alkitab itu terkanonisasi. Lalu para bapak gereja tersebut mengambil sumber teologinya dari mana? Dan apa yang menjadi ukuran bahwa sumber-sumber itu diyakini sebagai firman Tuhan? Memang benar bahwa perumusan doktrin Tritunggal seperti yang kita lihat dalam Kredo Nisea 325 Masehi mendahului proses formalisasi kanon Alkitab yang sering dikaitkan dengan surat Athanasius 367 Masehi. Namun, kekeliruannya adalah jika kita membayangkan para bapak gereja bekerja dalam kekosongan tanpa kitab suci yang berotoritas. Kenyataannya jauh sebelum kanon ditutup secara resmi, gereja telah hidup dan bernafas dengan sebuah kanon fungsional yang diterima secara luas. Sumber utama mereka tentu saja adalah kitab suci perjanjian lama yang mereka baca dengan kacamata kristologis, melihat Kristus sebagai penggenapan dari setiap nubuat dan bayangan tipe. Selain itu, mereka memiliki tulisan-tulisan para rasul, seperti Injil-Injil dan surat-surat Paulus, yang sejak awal telah beredar dan dibacakan dalam ibadat jemaat sebagai firman yang setara
otoritasnya dengan Perjanjian Lama. Ukuran atau standar yang mereka gunakan untuk meyakini sumber-sumber ini sebagai firman Tuhan berpusat pada 3 pilar utama yang saling terkait. Pertama adalah apostolisitas. Apakah tulisan itu berasal dari seorang rasul atau rekan terdekatnya yang menjamin kesaksian langsung dari peristiwa Kristus? Kedua adalah ortodoksi. Apakah isi tulisan tersebut selaras dengan regula fidei atau aturan iman, ringkasan pengajaran lisan para rasul yang diwariskan turun-temurun di gereja-gereja sebagai tolok ukur kebenaran? Terakhir adalah katolisitas. Apakah tulisan tersebut diterima dan digunakan secara universal oleh gereja-gereja di seluruh dunia yang menunjukkan pengakuan Roh Kudus yang bekerja serempak di dalam tubuh Kristus? Jadi, doktrin Tritunggal tidak dirumuskan dari ruang hampa, melainkan digali dari teks-teks yang sudah diakui berotoritas ilahi, berdasarkan asal-usul apostoliknya dan kesesuaiannya dengan Injil yang hidup di tengah jemaat pada waktu itu. Pengamatan Christopher Seitz ini menyoroti sebuah pendekatan yang umum, namun secara teologis kurang memadai dalam memahami relasi antara kedua perjanjian. Pendekatan History of Religions yang ia sebutkan dengan melacak sebuah evolusi linier dari monoteisme Israel menuju apa yang kemudian diidentifikasi sebagai pribadi-pribadi ilahi yang berbeda, pada dasarnya memperlakukan pewahyuan Allah seolah-olah itu adalah sebuah produk perkembangan kesadaran manusiawi, bukan sebuah tindakan pengungkapan diri Allah sendiri. Dari perspektif teologis yang lebih kokoh, kita harus menolak gagasan bahwa Trinitas adalah sebuah konsep yang dipaksakan ke dalam teks Perjanjian Lama oleh gereja. Sebaliknya, seperti yang ditegaskan oleh Robert Jensen, narasi Perjanjian Lama adalah kisah yang justru menemukan identitas subjek utamanya, yakni Yahweh di dalam diri Yesus dan Roh Kudus. Dengan kata lain, pertanyaan, siapakah Allah Israel, dijawab secara definitif oleh narasi Injil. Oleh karena itu, membaca Perjanjian Lama secara trinitarian bukanlah sebuah anakronisme, melainkan sebuah keharusan hermeneutis untuk memahami siapa Allah yang sejak semula telah berbicara dan bertindak. Colin Gunton memperkuat hal ini dengan berargumen bahwa cara Allah bertindak di dalam sejarah atau disebut dengan ekonomi keselamatan adalah cerminan dari siapa Dia di dalam kekekalan yang imanen. Tindakan Allah dalam penciptaan melalui firman-Nya dan Roh-Nya sudah mengisyaratkan sifat relasional dan plural dalam keesaan Allah. Norman Goulet juga menunjukkan bahwa jejak-jejak perbedaan internal dalam diri Allah ini bukanlah rekaan, melainkan sudah ada dalam teks Perjanjian Lama itu sendiri, melalui figur-figur seperti malaikat Tuhan atau personifikasi hikmat dan firman. Dengan demikian, alih-alih melihatnya sebagai perkembangan historis semata, kita melihatnya sebagai pewahyuan progresif di mana Allah secara bertahap menyingkapkan kerumitan di dalam keesaannya. Pada akhirnya, teologi Kristen tidak melacak perkembangan menuju Trinitas, melainkan mengakui bahwa Allah yang disembah Israel dari awal mula memang adalah Allah Tritunggal, yang identitas penuhnya baru dinyatakan secara tuntas dalam pengutusan Sang Anak dan pencurahan Roh Kudus. Alternatif yang ditawarkan oleh Seitz ini adalah sebuah koreksi teologis yang sangat vital
terhadap pendekatan historis kritis yang seringkali steril, dengan menegaskan bahwa deskripsi-deskripsi Allah dalam Perjanjian Lama memiliki referensi lebih jauh yang sengaja Allah siapkan untuk disingkapkan dalam Kristus. Zeitz pada dasarnya mengembalikan kitab suci pada statusnya yang semestinya, bukan sekedar catatan perkembangan religius Israel, melainkan sebuah narasi ilahi yang dirancang secara cermat oleh penulis utamanya. Ini adalah sebuah penegasan kembali terhadap penyelenggaraan atau providensi Allah atas pewahyuannya, di mana teks-teks kuno ini secara inheren bersifat tipologis dan profetis, mengandung benih-benih kebenaran yang baru akan mekar sepenuhnya dalam pribadi dan karya Yesus serta pencurahan Roh Kudus. Dengan demikian, pembacaan yang benar-benar teologis tidak akan puas hanya dengan memahami apa makna sebuah teks bagi pendengar aslinya. Ia harus, dengan tuntunan Roh, bertanya bagaimana teks tersebut berfungsi di dalam kanon secara keseluruhan untuk bersaksi tentang Kristus, sebagaimana Kristus sendiri mengajar para muridnya di jalan menuju Emmaus. John Owen, sang teolog Puritan, telah lama memahami prinsip ini dengan menyatakan bahwa tindakan-tindakan eksternal Allah dalam sejarah Perjanjian Lama adalah caranya untuk menyingkapkan pluralitas pribadi di dalam keesaan dirinya. Oleh karena itu, ketika kita membaca tentang firman Tuhan yang datang atau Roh Tuhan yang turun, kita tidak sedang membaca personifikasi puitis semata, melainkan menyaksikan jejak-jejak Sang Anak dan Sang Roh yang sedang bekerja di dalam sejarah penebusan. Ini bukanlah tindakan eisegesis atau memaksakan makna Perjanjian Baru ke dalam Perjanjian Lama, melainkan sebuah eksegesis yang setia pada desain kanon itu sendiri, yang mengakui bahwa Allah yang sama berbicara dalam kedua perjanjian dengan pewahyuan yang semakin jelas dan penuh menuju penggenapan akhir di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dengan kata lain, Alkitab Perjanjian Lama mengandung kedalaman makna yang melampaui horizon historisnya. Dalam hal ini, terbuka melalui penafsiran kristologis. Pendekatan ini sejalan dengan apa yang dikatakan Augustinus, bahwa Perjanjian Lama adalah Perjanjian Baru yang terselubung, sementara Perjanjian Baru adalah Perjanjian Lama yang tersingkap. Dengan prinsip hermeneutis ini, teks-teks yang semula tampak hanya berbicara tentang Yahweh dalam kerangka Israel, ternyata dalam providensia Allah mengandung acuan yang lebih penuh, yakni pewahyuan Bapa melalui Anak dalam kuasa Roh Kudus. Karl Barth sendiri menyebut bahwa misi Kristus dan Roh Kudus dalam sejarah tidak hanya menyingkapkan kasih karunia Allah, melainkan juga membentuk bingkai bagi umat Kristen untuk membaca ulang kitab suci sebagai kesaksian akan Allah Tritunggal. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan doktrin Tritunggal bukanlah hasil spekulasi teologis yang dipaksakan dari luar teks kitab suci, melainkan lahir dari interaksi yang dinamis antara kanon kitab suci, tradisi penafsiran gereja mula-mula, dan keyakinan bahwa Allah yang sama bekerja dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di titik ini terlihat jelas bagaimana pengakuan akan kesatuan Allah Israel dengan Bapa Tuhan Yesus Kristus menjadi kunci untuk memahami kontinuitas wahyu, sekaligus membuka jalan bagi pengakuan akan perbedaan pribadi
di dalam keesaan ilahi. Dalam kelanjutan kajian mengenai Tritunggal dalam kitab suci, ditegaskan bahwa referensi ilahi dalam Perjanjian Lama tidak terpisah dari makna yang kemudian terungkap dalam Kristus dan Roh Kudus. Tekanan iman Israel akan satu Allah yang hidup ketika dipandang dalam terang karya Yesus dan Roh mendorong umat Kristen mula-mula untuk mengidentifikasi Yesus dan Roh Kudus secara trinitarian. Doktrin Tritunggal bukanlah sebuah cetakan filosofis yang dipaksakan dari luar ke atas Alkitab, melainkan sebuah kesimpulan yang tak terhindarkan, yang lahir dari upaya untuk tetap setia pada keseluruhan kesaksian narasi Alkitab itu sendiri. Para bapak gereja tidak memulai dengan sebuah konsep abstrak tentang ketigaan, tentang Trinitas, melainkan mereka dihadapkan pada data pewahyuan yang gamblang, pengalaman ibadah kepada Yesus sebagai Tuhan, dan pengalaman persekutuan dengan Roh Kudus sebagai pribadi ilahi. Yang keduanya harus mereka damaikan dengan komitmen tak tergoyahkan mereka pada monoteisme Perjanjian Lama. Proses ini adalah sebuah keharusan eksegetis. Mereka dipaksa oleh teks untuk mengakui bahwa Allah Israel yang esa telah menyatakan dirinya secara definitif di dalam anaknya dan rohnya, sebagaimana yang ditegaskan oleh para teolog seperti Anastasius. Pemahaman tentang Allah hanya bisa didapat dengan melihat bagaimana ia bertindak dalam sejarah penebusan. Oikonomia ilahi menyingkapkan teologia kekal. Mereka kembali membaca kitab suci Ibrani dan menemukan bahwa jejak-jejak perbedaan internal dalam diri Allah ini sesungguhnya telah ada di sana, dalam figur-figur seperti firman, hikmat, dan malaikat Tuhan yang kini dipahami secara penuh di dalam terang pribadi Kristus Yesus. Ini adalah sebuah proses di mana pewahyuan Perjanjian Baru menjadi kunci hermeneutis untuk membuka makna yang lebih dalam dari Perjanjian Lama. Sebuah keyakinan yang dipegang teguh dari Irenaeus sehingga para teolog reformasi seperti John Owen. Dengan demikian, Sang Mesias tidak dilihat sebagai entitas ilahi kedua yang muncul tiba-tiba, melainkan sebagai identifikasi dari firman kekal yang bersama-sama Allah sejak semula, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Pada akhirnya, gereja tiba pada rumusan Trinitarian bukan karena spekulasi, tetapi karena cara inilah satu-satunya yang memungkinkan mereka untuk secara bersamaan mengakui keilahian penuh Kristus, kepribadian ilahi Roh Kudus, dan kesatuan Allah tanpa mengorbankan satu kebenaran pun yang disaksikan oleh Alkitab. Ini memperlihatkan bagaimana doktrin Tritunggal lahir dari perjumpaan iman dengan realitas Kristus dan karya Roh dalam sejarah keselamatan. Calvin Rowe menegaskan hal ini ketika menelaah surat-surat Paulus dan Ibrani. Ia tidak mencari teks bukti yang berdiri sendiri atau sekedar meneliti istilah tertentu yang dipakai untuk Yesus. Sebaliknya, ia memperlihatkan bagaimana tenunan naratif surat-surat itu sendiri menghadirkan tata bahasa iman yang hanya dapat dipahami melalui kerangka Tritunggal. Paulus misalnya menulis dengan pola doa, berkat, dan pengajaran yang menyatukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam satu horizon ilahi. Seperti ditunjukkan oleh teolog Donald Guthrie, struktur doa dan berkat Paulus
seringkali memiliki pola trinitarian implisit, menyingkapkan hubungan mendasar antara Kristus yang bangkit, Roh yang dicurahkan, dan Allah Bapa yang mengutus. Simon Gathercole melanjutkan refleksi ini melalui kajian atas Injil Sinoptik dan Kisah Para Rasul. Ia mengawali dengan mengingatkan bahwa Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah Israel yang sama, Sang Pencipta yang memilih Israel dan berjanji memulihkan kekudusannya. Namun, di dalam kisah-kisah Injil, Yesus dimasukkan ke dalam identitas Allah itu sendiri. Ia disebut dengan nama ilahi, diberi kuasa untuk mengampuni dosa, memilih umat, bahkan ditampilkan sebagai pribadi yang pra-ada sebelum dunia. Pada saat yang sama, Injil menekankan bahwa Sang Anak menerima segalanya dari Sang Bapa, menunjukkan sekaligus kesatuan dalam kuasa ilahi dan relasi yang berbeda di antara keduanya. Wawasan Richard Bauckham mengenai monoteisme inklusif ini merupakan kunci untuk memahami keunikan iman Kristen mula-mula yang paling mendasar. Ini bukanlah sebuah revisi radikal terhadap Yudaisme, melainkan penggenapannya yang paling dalam, di mana gereja perdana dalam upaya untuk setia pada pewahyuan yang mereka terima tidak menciptakan Allah kedua di samping Yahweh, melainkan memperluas pemahaman mereka tentang identitas Yahweh itu sendiri. Praktik ibadah mereka yang menyanyikan himne bagi Kristus sebagai Allah dan memanggil namanya dalam doa mendahului rumusan doktrinal formal, menunjukkan sebuah keyakinan yang tertanam dalam bahwa Sang Anak bukanlah perantara sekunder, melainkan partisipan dalam kedaulatan ilahi yang unik. Para penulis Perjanjian Baru secara konsisten menerapkan teks-teks Perjanjian Lama yang secara eksplisit berbicara tentang Yahweh, seperti pengakuan kedaulatan universal dalam Yesaya 45. Langsung kepada Yesus Kristus, sebuah langkah eksegetis yang mengejutkan dan hanya masuk akal jika mereka melihat Yesus sebagai perwujudan pribadi dari Allah Israel. Athanasius kemudian merumuskan implikasi soteriologis dalam keyakinan ini. Hanya karena Sang Anak adalah bagian integral dari identitas Allah Bapa, homoousios, maka ia dapat mendamaikan ciptaan dengan Sang Pencipta. Jika ia kurang dari itu, ia akan menjadi penyembahan berhala dan tidak akan mampu menyelamatkan. Maka Yesus dapat mendamaikan ciptaan dengan Sang Pencipta. Jika Yesus kurang dari itu, Yesus akan menjadi penyembahan berhala dan tidak akan mampu menyelamatkan. Dengan kata lain, gereja tidak pernah menghadapi pilihan antara monoteisme atau keilahian Kristus. Sebaliknya, mereka memahami bahwa monoteisme Alkitabiah yang sejati harus mencakup keilahian Sang Anak. Ini adalah pengakuan bahwa Allah Israel selalu menjadi Allah yang relasional secara internal, sebuah kebenaran yang diisyaratkan dalam Perjanjian Lama dan sekarang dinyatakan secara penuh dalam inkarnasi putranya Yesus Kristus. Pada akhirnya, seperti yang digarisbawahi oleh teolog Kristen klasik, identitas unik Allah bukanlah sebuah titik matematis yang tunggal, melainkan sebuah persekutuan kekal antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hal itu menunjukkan bahwa kesaksian para penulis Perjanjian Baru bukanlah hasil spekulasi metafisik belaka, tetapi lahir dari keyakinan bahwa Allah Israel telah menyatakan diri melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus. Inilah yang kemudian dalam sejarah gereja berkembang menjadi kerangka teologi Tritunggal.
bukan sebagai tambahan asing, tetapi sebagai penyingkapan penuh dari apa yang sudah terkandung dalam narasi kitab suci. Dalam kesaksian Kisah Para Rasul, peranan Roh Kudus ditampilkan sebagai pribadi ilahi yang bertindak secara aktif, bukan sekedar sebagai kuasa impersonal. Yesus yang bangkit digambarkan memberikan roh itu, dan kehadiran roh ini menjadi bukti nyata kelanjutan karya ilahi setelah kenaikan Kristus. Narasi keselamatan yang terungkap dalam kitab suci ini secara fundamental adalah sebuah drama trinitarian, di mana setiap pribadi ilahi bekerja secara serempak, namun dengan peran yang berbeda dalam satu tujuan penebusan yang tunggal. Kesinambungan ini dari pengutusan kekal Sang Anak oleh Sang Bapa melalui penyerahan diri dan kebangkitannya dalam ruang dan waktu, hingga pengutusan Sang Roh untuk membentuk dan memberdayakan gereja, menyingkapkan bahwa oikonomia, karya Allah dalam sejarah, adalah cerminan dari teologia, siapa Allah dalam kekekalan. Ini bukanlah serangkaian tindakan ilahi yang terputus-putus, melainkan satu gerakan kasih yang terpadu yang mengalir dari hati Allah Tritunggal kepada dunia. Penekanan Gordon Fee terhadap karya Lukas sangatlah penting di sini, karena ia secara tajam menunjukkan bahwa Roh Kudus bukanlah sekedar efek atau warisan yang ditinggalkan Kristus, melainkan Allah sendiri yang kini hadir secara aktif dan pribadi di tengah umatnya. Ketika Lukas mencatat bagaimana roh melarang, Kisah 16 ayat 6, dan roh berkata, Kisah 8 ayat 29, dan roh mengutus, Kisah 13 ayat 2, ia tidak sedang menggunakan bahasa metaforis untuk sebuah kekuatan gaib, melainkan mendeskripsikan tindakan dari seorang agen ilahi yang berdaulat, yang memiliki kehendak, kecerdasan, dan tujuan. Satu pribadi yang setara dengan Bapa dan Anak. Teologi Puritan khususnya melalui John Owen telah lama menegaskan bahwa persekutuan orang percaya adalah persekutuan yang berbeda, namun terpadu dengan setiap pribadi Tritunggal. Sebuah kebenaran yang menjadi nyata dalam pengalaman gereja perdana di Kisah Para Rasul. Dengan demikian, kehidupan gereja bukanlah sekedar meniru ajaran Kristus, melainkan sebuah partisipasi dinamis dalam kehidupan Allah Tritunggal itu sendiri, yang dimungkinkan oleh kehadiran Roh sebagai Tuhan dan pemberi kehidupan. Pada akhirnya, Roh Kudus tidak hanya meneruskan karya Allah. Roh Kudus adalah Allah yang meneruskan karyanya, memastikan bahwa keselamatan yang dicapai oleh Anak benar-benar diterapkan dan dialami oleh umatnya hingga akhir zaman. Pengamatan Ben Witherington III sangatlah tepat dan krusial. Sebab Injil Yohanes secara radikal mendefinisikan ulang relasi antara Allah dan putranya dengan cara yang melampaui semua preseden yang ada. Meskipun ada gema dari literatur hikmat, di mana hikmat digambarkan dalam relasi yang dekat dengan Allah, Yohanes melarang lebih jauh dengan menyajikan sebuah hubungan yang bukan metaforis atau fungsional, melainkan ontologis dan personal yang unik. Bahasa Bapa dan Anak di sini menunjukkan pada sebuah persekutuan kehidupan, kehendak, dan kemuliaan yang tak terpisahkan. Anak melakukan apa yang dilihatnya, yaitu apa yang Bapa lakukan. Yohanes 5 ayat 19. Dan Bapa mengasihi Anak, serta menunjukkan segala sesuatu kepadanya. Ini bukanlah bahasa seorang nabi atau bahkan raja mesianik dalam pengertian tradisional, melainkan bahasa kesetaraan esensi, sebuah kebenaran yang dipahami dengan baik oleh para pendengar Yesus yang menuduhnya
menyamakan dirinya dengan Allah. Yohanes 5 ayat 18. Para bapak gereja, khususnya Athanasius, membangun seluruh teologi pro-Nisea mereka di atas fondasi teologi Yohanes ini, dengan alasan bahwa hanya anak yang sejati dan kekal yang berasal dari hakikat Bapa yang dapat memberikan kehidupan kekal dan pengetahuan sejati tentang Bapa. Konsep logos dalam prolog Injil Yohanes secara eksplisit menempatkannya sebagai pribadi, menempatkan Yesus sebagai pribadi yang kekal bersama Allah dan yang adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Sebuah status yang tidak pernah diberikan kepada personifikasi hikmat dalam Perjanjian Lama. Dengan demikian, relasi Bapa Anak dalam Yohanes bukanlah sekedar gelar kehormatan, melainkan jendela yang membuka pemahaman kita pada realitas internal kehidupan Allah Tritunggal itu sendiri. Hubungan ini bersifat timbal balik dan saling mendiami. Perichoresis. Mengenal Allah berarti mengenal Bapa. Yohanes 14 ayat 7. Sebuah klaim yang tak terpikirkan bagi figur ciptaan manapun. Pada akhirnya, Yohanes tidak meminjam sebuah kategori, tetapi justru menetapkan kategori baru. Identitas Allah Israel kini dinyatakan secara definitif sebagai Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Anak Tunggal yang ilahi. Yang menjadi fokus utama adalah hubungan unik antara Sang Anak dan Sang Bapa. Setelah kenaikan Yesus, karya Anak tidak berhenti, melainkan dilanjutkan oleh Roh Kudus yang bertindak atas nama Bapa. Dengan demikian, Yohanes menampilkan kesatuan perutusan ilahi. Anak menyatakan Bapa dan Roh meneruskan karya Anak. Hal ini ditegaskan juga oleh Herman Ridderbos yang melihat bahwa Roh Kudus dalam Injil Yohanes bukanlah tambahan, melainkan kelanjutan dari kehadiran Kristus sendiri di tengah umat. Visi agung yang disajikan dalam kitab Wahyu sesungguhnya adalah puncak dari pewahyuan Alkitab mengenai siapa Allah itu. Sebuah teofani yang secara visual merangkum realitas Tritunggal dalam kemuliaan kosmiknya. Ketika Yohanes menyaksikan Dia duduk di atas takhta dan Anak Domba menerima penyembahan yang setara dan serentak dari seluruh ciptaan, Yohanes sedang melihat sebuah penegasan dramatis yang tak dapat disangka lagi mengenai keilahian penuh Sang Anak. Ini bukanlah penglihatan tentang dua Allah yang bersaing, melainkan sebuah penyingkapan mendalam tentang bagaimana identitas unik Allah Israel yang esa secara inheren dan kekal mencangkup pribadi ilahi Sang Anak. Sebuah kebenaran yang menjadi fondasi bagi iman Kristen. Visi yang agung ini kemudian membawa kita pada pemahaman teologis yang lebih dalam, yang sering disebut oleh teolog Richard Bauckham sebagai kristologi identitas ilahi. Melalui kerangka ini, kita mengerti bahwa kitab Wahyu tidak hanya menempatkan Yesus di samping takhta Allah sebagai mitra junior, melainkan secara definitif memasukkannya ke dalam kedaulatan, nama, dan penyembahan yang hanya layak bagi Yahweh itu sendiri. Klaim radikal ini sejatinya bukanlah sebuah inovasi teologis dari Yohanes, melainkan merupakan artikulasi apokaliptik dari keyakinan ibadah gereja perdana yang paling awal, yang sejak semula telah menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Allah dalam pengalaman rohani mereka. Namun, gambaran ilahi ini tidak akan lengkap tanpa kehadiran pribadi ketiga Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Dalam kitab Wahyu, Roh Kudus seringkali digambarkan secara simbolis sebagai 7 suluh api yang menyala-nyala di hadapan takhta atau 7 roh Allah. Simbolisme angka 7 ini menunjukkan pada kesempurnaan
dan kepenuhan Roh, menegaskan bahwa Ia bukanlah sekedar kekuatan impersonal. Sebaliknya, Ia, yaitu Roh Kudus, adalah pribadi ilahi yang seutuhnya, yang diutus dari tahta Bapa dan Anak ke seluruh dunia sebagai agen eksklusif dari kehendak ilahi yang memberdayakan dan berdiam secara aktif di tengah-tengah umat Allah. Di sini kita melihat ketiga peran ilahi ini menyatu dalam satu karya keselamatan yang terpadu dan harmonis. Dari visi wahyu, kita melihat sebuah pergerakan dinamis. Semua berasal dari inisiatif Sang Bapa yang bertahta, dilaksanakan secara tuntas melalui pengorbanan dan pemuliaan Sang Anak Domba, dan diterapkan secara efektif di dunia oleh Roh Kudus. Ekonomi keselamatan ini secara sempurna mencerminkan realitas kekal dalam diri Allah. Dengan demikian, kesatuan ilahi bukanlah kesatuan yang statis, melainkan sebuah persekutuan dinamis dari tiga pribadi yang berbeda, namun tak terpisahkan dalam kehendak, kuasa, dan kemuliaan yang bersama-sama memerintah alam semesta sebagai satu Allah yang esa. Pandangan Mark Edwards ini menyoroti sebuah prinsip ilahi yang sangat penting. Kebenaran teologis seringkali ditempa dan dimurnikan di tengah dapur api kontroversi. Pergumulan gereja mula-mula melawan berbagai ajaran sesat, khususnya gnostisisme, bukanlah sebuah penyimpangan dari misinya, melainkan sebuah proses yang Allah gunakan untuk memaksa umatnya berpikir lebih dalam dan berbicara lebih jelas tentang Injil. Kaum Gnostik dengan ajaran mereka tentang Allah-Allah perantara, aeons, dan pemisahan radikal antara Allah Perjanjian Lama yang dianggap jahat dengan Allah Perjanjian Baru yang penuh kasih, secara langsung menyerang inti iman rasuli. Hal ini memaksa para bapa gereja untuk kembali kepada kitab suci dan tradisi lisan para rasul untuk menegaskan identitas Allah yang esa. Sebagai respon terhadap tantangan ini, para teolog awal seperti Irenaeus dari Lyons tidak bisa lagi hanya mengandalkan pernyataan iman yang sederhana. Mereka harus membangun sebuah argumen eksegetis yang kokoh untuk menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan dunia adalah Bapa yang sama yang mengutus anaknya, Yesus Kristus. Mereka harus menjelaskan bagaimana Sang Anak, yaitu Sang Logos atau Firman, bisa menjadi Allah seutuhnya tanpa menciptakan dua Allah. Perdebatan ini memaksa mereka untuk merumuskan bahasa yang lebih presisi. Misalnya, dengan mulai membedakan secara tajam antara diperanakkan, begotten dari Bapa, yang berarti memiliki esensi yang sama, dengan diciptakan, made, yang berarti memiliki esensi yang berbeda. Nah, perkembangan bahasa teologis ini bukanlah sebuah tindakan meminjam filsafat Yunani secara membabi buta, melainkan sebuah proses dalam tanda petik baptisan istilah-istilah filosofis untuk melayani kebenaran Alkitab. Para bapa gereja seperti Tertullianus mulai menggunakan kata Latin substantia untuk menunjukkan pada hakikat ilahi yang esa dan persona untuk menunjuk pada Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai tiga pribadi yang berbeda. Ini adalah sebuah terobosan konseptual yang lahir dari kebutuhan pastoral dan apologetis untuk melindungi jemaat dari ajaran yang merusak keselamatan. Pada akhirnya apa yang tampak seperti krisis justru menjadi katalisator bagi kejelasan doktrinal. Bahasa dan konsep yang diasah selama pergumulan melawan gnostisisme pada abad kedua dan ketiga menjadi fondasi yang sangat diperlukan bagi gereja
untuk menghadapi krisis Arianisme pada abad keempat. Tanpa perbendaharaan kata dan argumen yang telah diperkaya oleh perdebatan-perdebatan awal ini, para bapa di Konsili Nisea mungkin tidak akan memiliki perangkat teologis yang memadai untuk merumuskan pengakuan iman yang ortodoks. Dengan demikian, doktrin Tritunggal yang kita kenal hari ini bukanlah produk dari spekulasi di ruang hampa, melainkan buah dari kesetiaan gereja dalam mempertahankan Injil dari generasi ke generasi. Penolakan Gnostik terhadap Perjanjian Lama dan usaha mereka untuk menciptakan dikotomi antara Allah Pencipta dan Allah Penyelamat mendorong para bapak gereja untuk menegaskan kesatuan Allah yang sama, baik dalam penciptaan maupun penebusan. Dari sinilah berkembang formula Trinitarian yang setia pada kitab suci dan sekaligus melindungi iman gereja dari distorsi. Sebagaimana ditegaskan oleh Athanasius dan kemudian oleh para bapak Kapadokia, penegasan akan Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sejajar dalam keilahian lahir bukan dari spekulasi filosofi semata, melainkan dari tuntutan iman untuk membaca Alkitab secara utuh dan konsisten.